Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianisa Hasibuan dengan NIM 08061182227010. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah sterilisasi terkait skema Dena Pabrik Produksi Steril. Nah, ruangan steril adalah ruangan yang bersih dan higienis, bebas dari partikulat kasar dan pirogen yang menyebabkan demam dan panas. Berdasarkan CPOB 2012, area di dalam pabrik farmasi diklasifikasikan sebagai 4 area. Yang pertama yaitu black area. Area yang memiliki tingkat kebersihan rendah atau area non-produksi. Biasanya merupakan tempat yang tidak memerlukan kontrol lingkungan yang ketat seperti kantor, ruang istirahat, atau area gudang tertentu. Berdasarkan denah yang telah dilampirkan, beberapa area yang ditandai sebagai black area adalah kantor, ruang istirahat, dan gudang bahan. Yang kedua yaitu gray area. Area transisi antara area bersih dan area yang kurang terkontrol. Gray area memiliki kontrol kebersihan yang lebih baik dibandingkan black area, tetapi tidak seketat white area. Di denah, area seperti gudang kemasan atau ruang bahan baku dan terdapat ruang non-steril mungkin termasuk dalam ruangan dalam gray area. Yang ketiga yaitu white area. Ini adalah area yang memiliki kontrol lingkungan yang ketat untuk diproduksi yang memerlukan tingkat sterilitas tinggi. Area ini sering meliputi ruang produksi produk steril atau ruang pemurnian air. Contohnya pada denah, mungkin pembuatan tipe 1 dan 3, serta ruang sterilisasi. Yang keempat yaitu unclassified area. Area yang tidak memerlukan kontrol khusus terkait kebersihan atau sterilitas, biasanya terletak di luar zona produksi. Misalnya area docking atau area umum, yang bukan bagian dari proses produksi langsung. Penandaan area ini sangat penting dalam memastikan kontrol kualitas dari lingkungan yang sesuai dengan standar untuk produk farmasi. Nah, untuk ruangan steril kemudian ada ruang ante area dan airlock sterilisasi personal yang berfungsi menjadi tempat sterilisasi pertama personal sebelum memasuki gray area, di mana di sini baik yang masuk maupun bahan yang masuk harus steril terlebih dahulu. Terdapat ruang untuk tempat masuk bahan steril dan non-steril, ruang pengecekan dan ruang simpan bahan steril dan non-steril yang digunakan sebagai ruangan untuk menyimpan bahan baku steril dan non-steril yang diperlukan untuk memproduksi sediaan. Fasilitas ruang limbah yang digunakan sebagai ruangan untuk mengelola limbah hasil produksi supaya aman ketika limbah dibuang ke lingkungan. Ruang pencucian yang digunakan untuk pencucian alat-alat yang digunakan selama proses produksi. Nah, fasilitas maintaining house atau handling air unit yang berfungsi sebagian besar untuk ruangan yang digunakan untuk fasilitas udara segar ke berbagai area di bangunan. Ruang pembuatan purified water, ruangan yang digunakan untuk memproduksi air purifikasi yang dibuat untuk menghilangkan kotoran, bahan kimia, dan zat pencemar lainnya. Selanjutnya yaitu ruang pembuatan WFI yang berfungsi sebagai ruangan yang digunakan untuk memproduksi WFI yang mencegah pertumbuhan mikroba. WFI sangat murni sehingga bebas dari kontaminan kimia, mikroorganisme, dan pirogen. Dan ruang maintenance suhu yang berfungsi sebagai pengaturan suhu untuk menekan pertumbuhan atau membunuh mikroba. Nah, di mana di sini pembuatan WFI itu melalui skala-skalanya, di mana yaitu melalui tahap-tahap untuk membersihkan dari mikroba yang tercemar. Untuk terdapat ruang ante area lalu airlock untuk sterilisasi personal sebelum memasuki ruang steril atau white area, dan terdapat airlock untuk barang.
Ruang formula terbagi menjadi 5 ruangan yang berfungsi sebagai ruangan yang digunakan untuk kegiatan awal dalam proses produksi, seperti penimbangan bahan, formulasi. Area ini juga memiliki tingkat kontrol lingkungan yang lebih rendah dibandingkan ruang produksi kelas 1 dan 2. Kemudian yaitu pembuatan ruangan 2 yang terbagi menjadi 4 yang berfungsi sebagai ruangan yang digunakan untuk proses lanjutan dari ruang 3, namun memiliki tingkat tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan ruang formulasi 3. Ruang pembuatan 1B, 2 ruangan merupakan ruang pembuatan sediaan steril. Area ini memiliki tingkat kebersihan yang lebih rendah dibandingkan ruang 1A. Kemudian ruang 1A yang terbagi menjadi 3 ruang yang berfungsi sebagai ruang pembuatan sediaan steril seperti pengisian dan penutupan kemasan dengan kebersihan, yaitu untuk pengolahan sediaan yang mengandung produk yang beresiko tinggi dengan penetapan jumlah partikel dan mikroba dalam ruang. Ruang ini memiliki tingkat kebersihan dan kontrol tekanan udara yang sangat tinggi. Setelah ruang produksi, terdapat ruang sterilisasi meliputi ruang oven yang berfungsi sebagai ruang berisi alat oven untuk sterilisasi bahan atau alat. Yang kedua yaitu terdapat ruang autoklav. Sebagai ruangan yang berisi alat autoklav untuk sterilisasi bahan atau alat juga. Terdapat juga ruangan gas etilen sebagai ruangan sterilisasi untuk bahan pengemas primer seperti plastik, logam, kaca, dan ruang gamma untuk proses sterilisasi. Sebelum memasuki ruang gamma dan gas etilen terdapat ante-area dan airlock. Ruangan selanjutnya yaitu ruang quality control yang berfungsi sebagai ruang untuk pengujian dan analisis terhadap sediaan farmasi yang dihasilkan dalam memastikan bahwa semua produk memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Ruang packaging dan labeling sediaan berfungsi sebagai ruang dalam pemberian label, kemasan, dan pengemasan air dari produk, lalu airlock, kemudian lobby dan black area. Untuk ruangan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan tersebut harus dijaga dengan baik agar bersih selalu. Karena ruangan steril yang tidak bersih akan menyebabkan sediaan dalam pembuatannya tidak higienis. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga denah yang dapat saya sampaikan tersebut dapat menambahkan ilmu bagi teman-teman yang melihatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk denah lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat yang di belakang. Untuk yang berwarna oranye adalah black area, di mana area yang memiliki tingkat kebersihan rendah atau area non-produksi. Yang berwarna hijau adalah gray area. Gray area adalah transisi antara area bersih dan area memiliki kontrol kebersihan yang lebih baik dibandingkan black area, tetapi tidak seketat white area. Untuk yang berwarna ungu adalah white area. White area yaitu yang memiliki kontrol lingkungan ketat untuk produksi yang memerlukan tingkat sterilitas. Area ini sering meliputi ruang produksi, produksi steril atau ruang pemurnian air. Yang terakhir yaitu unclassified area, di mana yaitu terdapat berwarna putih. Untuk unclassified area tersebut adalah tidak memerlukan kontrol khusus terkait kebersihan atau sterilitasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan bagi saya dan teman-teman sekalian. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching teman-teman. Selamat menyaksikan.